Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiana Putri dengan NPM 23218. Di sini saya akan mempresentasikan antropologi budaya, pemahaman manusia dalam konteks sosial dan budaya. Di sini saya dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Subelo Wiono, SH, MPD. Pemaparan yang akan saya paparkan pada presentasi kali ini adalah yang pertama itu pengertian antropologi budaya. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembaruan unsur-unsur yang berbeda, wilayah, suku, agama, ras. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam dua dimensi utama. Itu ada fisik dan sosial. Dalam konteks antropologi budaya, kita akan fokus pada aspek sosial dan budaya manusia, yaitu bagaimana kebudayaan dibentuk, dipertahankan, dan diwariskan dalam suatu masyarakat antropologi. Budaya untuk mencoba untuk memahami keragaman manusia di seluruh dunia. Melalui kajian ini, tentang adat istiadat, norma, bahasa, dan kepercayaan yang ada di dalam suatu budaya. Kebudayaan itu sering mencakup seluruh cara hidup masyarakat, dari bahasa yang mereka gunakan, pola makan mereka, hingga cara mereka berinteraksi dengan alam dan sesama manusia. Tujuan utama dari antropologi budaya adalah untuk mencari tahu mengapa manusia berperilaku seperti yang mereka lakukan dalam konteks kebudayaan tertentu, dan bagaimana kebudayaan tersebut dapat berkembang atau berubah seiring waktu. Sejumlah ahli memberikan definisi yang memperkaya pemahaman kita tentang antropologi. William Havilians misalnya menyatakan bahwa antropologi suatu studi yang berusaha menyusun generalisasi tentang manusia dan perilaku serta memperoleh pengertian lengkap tentang keanekaragaman manusia. Sementara itu, David Hauner menggambarkan antropologi sebagai ilmu yang lahir dari rasa ingin tahu yang tidak terbatas tentang manusia, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dari biologi hingga sosial. Ke dalam suatu kesatuan bangsa yang harmonis dan keseimbangan guna mewujudkan cita-cita nasional. Berikut di sini ada fase-fase perkembangan antropologi budaya. Antropologi sebagai disiplin ilmu berkembang melalui fase penting yang mengharui cara kita memahami budaya dan perilaku manusia. Fase pertama adalah fase deskriptif yang terjadi pada abad ke-15 dan ke-16. Pada masa ini penjajahan Eropa melakukan perjalanan ke berbagai belahan dunia dan mencatat apa yang mereka lihat. Namun fase ini antropologi belum terstruktur dengan baik secara ilmu. Penulisan lebih bersifat deskriptif dan sering hanya mengandalkan pengalaman pribadi para penjelajah yang bertemu dengan masyarakat asing. Mereka mencatat kebudayaan yang mereka anggap aneh atau berbeda, seringkali tanpa analisis yang lebih mendalam. Masuk ke abad 19, antropologi mulai berkembang menjadi ilmu yang lebih sistematis dan terorganisir. Uh, ini fase ilmu murni, di mana data etnografi dikumpulkan dengan cara lebih struktur dan dianalisis dengan pendekatan ilmiah. Pada fase ini, para ilmuwan mulai mencoba menemukan pola-pola kebudayaan yang berlaku di berbagai masyarakat di seluruh dunia. Antropologi bertransformasi menjadi disiplin ilmu yang terorganisir dengan metodologi yang jelas, mempelajari hubungan antara kebudayaan masyarakat dan lingkungan mereka. Di sini juga ada kebudayaan dalam antropologi. Dalam konteks antropologi budaya, kebudayaan adalah elemen kunci yang perlu dipahami secara mendalam. Kebudayaan mencakup semua aspek kehidupan manusia, dari perilaku, kepercayaan bahasa, hingga bentuk ekspresi lainnya seperti seni dan teknologi kebudayaan. Bukan hanya sekadar benda fisik yang dibuat manusia, tetapi mencakup pola sosial dan ideologi yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan dunia dan dengan sesamanya. John Lingrat, seorang ahli antropologi terkenal, mendefinisikan kebudayaan sebagai seluruh sistem ide, gagasan, nilai, norma, serta perilaku yang diterima dan dilaksanakan oleh anggota masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kebudayaan memiliki sifat superorganik, yang berarti kebudayaan itu lebih besar daripada individu dan dapat mempengaruhi tindakan individu dalam masyarakat. Kebudayaan juga bersifat dinamis, artinya berkembang seiring waktu, mengikuti perubahan sosial, politik, dan teknologi yang terjadi dalam masyarakat. Wujud kebudayaan itu sendiri bisa dilihat dari berbagai bentuk, mulai dari norma sosial yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku di masyarakat. Sehingga adat istiadat yang menjadi tradisi turun-temurun, bahasa dan seni juga merupakan bagian dari integral dari kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi dan ekspresi diri bagi individu dalam masyarakat. Di sini ada contoh budaya Bima atau simbol identitas budaya Bima. Salah satu contoh kebudayaan yang bisa kita pelajari lebih dalam adalah tradisi Rimpu yang berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Rimpu adalah
pakaian tradisi yang dikenakan oleh perempuan Bima untuk menutupi aurat sesuai dengan ajaran agama Islam. Rimpu terbuat dari kain tempe nonggoli, kain tenun khas Bima yang dikenal karena kualitasnya tinggi banget dan motif yang unik. Kain ini memiliki tekstur yang lembut dan tahan lama, serta warna yang tidak pernah pudar, yang mewujudkan pilihan utama untuk membuat rimpu. Seiring dengan masuknya Islam ke Bima, rimpu menjadi simbol identitas agama dan budaya bagi perempuan Bima. Tidak hanya berfungsi untuk menutupi aurat, tetapi rimpu juga mencerminkan kedekatan dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan Bima. Rimpu menunjukkan betapa pentingnya tradisi dalam menjaga identitas budaya lokal meskipun telah ada perubahan dalam gaya hidup dan mode pakaian. Namun seiringnya dengan perkembangan zaman, munculnya tren mode modern. Penggunaan rimpu mulai berkurang terutama di kalangan generasi muda. Banyak perempuan Bima yang lebih memilih mengenakan jilbab atau kerudung yang dianggap lebih modern dan praktis. Meskipun demikian, pemerintah daerah Bima berusaha untuk melestarikan budaya ini melalui berbagai inisiatif, termasuk penyelenggaraan pawai budaya yang melibatkan warga Bima untuk mengenakan rimpu sebagai simbol kebanggaan budaya. Sini ada akulturasi dalam upacara perkawinan masyarakat Jawa. Akulturasi adalah fenomena ketika dua budaya yang berbeda saling berinteraksi dan menghasilkan elemen-elemen baru yang menggabungkan kedua budaya tersebut. Sebagai contoh, dalam upacara adat perkawinan masyarakat Jawa di Desa Perlis, Kecamatan Berandan Barat, Sumatera Utara, terjadi akulturasi antara budaya Jawa dan Melayu. Perlis di desa ini masyarakat Jawa bermigrasi dari Pulau Jawa berinteraksi dengan budaya Melayu yang akhirnya membawa perubahan dalam pelaksanaan upacara perkawinan mereka. Salah satu contohnya nih, akulturasi ini adalah tradisi antaran yang merupakan tradisi yang mengharuskan pihak pria memberikan hadiah sebelum pernikahan, suatu elemen yang berasal dari budaya Melayu. Selain itu, tradisi ini seperti malam biranai dan bersanding juga diadopsi oleh masyarakat Jawa di Perlis. Proses akulturasi ini menunjukkan bagaimana unsur-unsur dari budaya yang berbeda bisa diterima dan disesuaikan dengan norma-norma lokal tanpa menghilangkan identitas budaya masing-masing. Di sini ada pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 mengatur tentang hak cipta yang sangat relevan dalam melindungi karya-karya ilmiah dan budaya, termasuk penelitian dalam antropologi budaya dan kebudayaan lokal seperti yang dijelaskan dalam presentasi ini. Pasal 72 mengatur tentang pidana bagi mereka yang melanggar hak cipta. Jika seseorang dengan sengaja melakukan pelanggaran hak cipta, seperti memperbanyak atau mendistribusikan karya tanpa izin, maka mereka bisa dikenakan pidana selama minimal 1 bulan dan maksimal 7 tahun serta denda 5 juta. Pasal ini bertujuan untuk melindungi hak kekayaan intelektual termasuk karya-karya akademik dan kebudayaan yang diciptakan oleh penelitian masyarakat. Di sini ada kesimpulan, antropologi budaya mempelajari manusia dalam konteks sosial dan budaya dengan fokus pada keanekaragaman budaya dan perilaku manusia. Ilmu membantu kita memahami bagaimana budaya terbentuk, dipertahankan, dan berkembang. Sebagai contoh, tradisi rimpu di Bima menunjukkan bagaimana budaya lokal dapat sebagai simbol identitas dan agama. Proses akulturasi seperti yang terjadi dalam upacara perkawinan masyarakat Jawa di Desa Perlis menggambarkan pengaruh budaya yang saling bertemu dan beradaptasi. Selain itu, perlindungan hak cipta memenuhi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 penting untuk menjaga karya ilmiah dan kebudayaan agar tidak disalahgunakan secara keseluruhan. Antropologi budaya memperkaya pemahaman kita tentang peran kebudayaan dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Di sini ada daftar pusakanya. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.